Cek. Selamat pagi. Mungkin boleh duduknya boleh maju, mari. Sini. Mari. Kalau suruh maju, lihat-lihat kiri kanan. Nanti yang belakang saya ajak nari-nari. Satu, baris pertama, kedua, ketiga dari belakang saya ajak nari-nari. Mari tante, mari. Kalau satu maju, semua pasti maju. Mari. Mari Bu Koni, mari. Ayo, ini masih kosong. Masih kosong. Mari Pak, sini aja. Mari. Oh oke, baik. Baik, tidak apa-apa. Berkatnya lobang-lobang. Kiri kanan, jadi siapa yang mau terima berkat Tuhan pagi ini? Nah kalau mau terima berkat Tuhan pasti maju dong. Biar duduknya tuh berkatnya tidak langsung hilang. Tapi kita semua terima, amin? Boleh, gak apa-apa. Pagi hari ini siapa yang merasa diberkati Tuhan pagi hari ini? Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Angkat tangan, tepuk tangan dulu buat Yesus luar biasa. Siapa yang bangun terus berdoa? Angkat tangan. Amin, puji Tuhan. Apapun itu yang kita lakukan terbaik hanya untuk Tuhan, amin? Amin. Ada cerita di dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari pekalongan. Bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini saya undang kita bangkit berdiri, tasnya taruh kiri kanan, tasnya ditaruh dulu. Mari bangkit berdiri, mari. Kita mau berjalan seperti Tuhan tuntun bangsa Israel ke Kanaan. Semuanya sudah? Oke. Nanti kalau saya bilang ajak jalan ke kiri, jalan ke kanan, semuanya mau? Mau ya? Oke. Ada lagu yang mengatakan, ku berjalan bersama Tuhan ke Kanaan. Amin. Sambil tepuk tangan. Sama-sama ya. Ku berjalan ke Kanaan. Amin. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan kemana? Sekali lagi. Ku berjalan ke Kanaan. Amin. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai mana? Amin. Oke, baik. Baik. Kalau saya balik ini tangan kiri saya, ya. Tetapi karena saya menghadap ke sana, ngikutin tangan kanan saya. Jadi kita ke kiri terus, nanti kita ke kanan kembali. Siap? Tepuk tangan buat kita semua pagi hari biar semangat. Amin. Tidak apa-apa, keluar juga tidak apa-apa ya. Oke, ke kiri. Ku berjalan ke sana. Terus. Ku berjalan ke kanan. Terus. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan dibalik. Balik lagi. Terus. Ku berjalan. Amin. Ke Kanaan. Ku berjalan. Amin. Ke Kanaan. Terus. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan Sampai ke balik lagi. Ku berjalan ke Kanaan. Angkat tanganmu. Ku berjalan. Angkat tangan. Ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan. Balik lagi. Sekali lagi. Di tempat. Ku berjalan. Di tempat aja. Ke Kanaan. Ku berjalan. Alvin. Ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Di tempat. Ku berjalan. Sekali lagi. Di tempat masing-masing. Angkat tangan. Ke Kanaan. Angkat tangannya. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil.
sayang. Sekali lagi ya. di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. sayang kerja. Di ladangnya Tunjuk Tuhan. dirinya. Saya kerja Buat Tuhan saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya Kerja buat Tuhan. Saya Kerja buat Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Sekali lagi. Saya kerja. Di ladangnya Tuhan. Sekali lagi. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Yeay, tepuk tangan buat Yesus, luar biasa, amin. Coba lihat kiri kanan, udah senyum belum? Tadi kasih tahu kiri kanan, tadi jalannya kemana? Coba lihat, coba kasih tahu kiri kanan, sudah senyum belum? Coba, tadi suruh jalan kemana gitu? Tadi suruh jalan kemana? Hah? Kemana? Ke kanan, ke kiri. Oke, biar pagi hari ini semuanya diberkati Tuhan dengan sukacita, amin. Amin, silakan duduk, silakan duduk. Karena ada tembok jadi stopnya di situ. Coba kalau nggak ada tembok, terus ke kanannya. Amin. Dan pagi hari ini kita boleh berapapun yang kita hadir pagi hari ini, kita siap terima anugerah dan juga siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Kita berdoa dan kita katakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pagi hari ini bukan kebetulan kalau kami ada di tempat ini. Kami anak-anak-Mu, kami yang siap menerima berkat Tuhan lewat firman apa yang Engkau katakan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau masih menjaga, Engkau masih menyertai kami dalam setiap keberadaan hidup kami. Suka duka kami di dalam segala apapun yang kami rasakan Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa di hadapan Tuhan karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Dan Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh dimenangkan. Kami boleh menjadi anak-anak yang dimerdekakan. Dan pagi hari ini Bapa, ini isi hati kami. Ini syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau katakan, kami ada karena anugerah-Mu. Mari kita bawa setiap doa dalam pujian pagi hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sama-sama kita serukan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami terus memuji-Mu selama-lamanya Tuhan. Karena itu pagi hari ini Bapak, ini doa kami, ini syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku
hidupku sekarang. Kami memuji-Mu Tuhan selamanya, selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak Ibu saja yang katakan terima kasih. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau sungguh baik bagi kami. Oh Yesus, oh Yesus, Engkau teramat sangat baik bagi kami. Teramat sangat baik, Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada terbatas kasih setia-Mu Tuhan, tiada terbatas kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami boleh dapat memuliakan Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Yesus. kasih. Terima kasih Tuhan Kasih Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih banyak Tuhan dalam hati kami, tetapi Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Pagi hari ini dengan sukacita, dengan hati yang penuh damai, penuh kasih oleh karena cinta Tuhan yang ada bagi kami boleh berbagi di tempat ini. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Wah, kasih tahu kiri, coba lihat kiri kanan. Udah pada senyum lagi belum? Hai, kasih lihat aja kiri kanan. Oke, sudah. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Kalau sudah senyum, ya, kalau sudah senyum, pasti ada yang mau berbagi kasih. Saya dengar PDKK setiap pagi itu kesaksian terus. Amin. Amin. Mari, mungkin di belakang ibu yang baru minum. Mari silakan. Baik, silakan. Ibu dengan siapa, Bu? Ya? Mari Bu Juliana, mari. Di situ. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat pagi Bapak, Ibu-ibu semua. Saya akan memberi kesaksian waktu saya pergi ikut tur ke Dieng. Kejadian itu hampir sore hari, kita ada naik bus. Selama perjalanan itu tidak apa-apa, cuman setelah dekat ke tempat, kita mau pergi ke Gua Maria waktu itu ya. Saya dengar, saya duduknya kebetulan di belakang supir ya. Jadi saya dengar ada suara seperti duk. Saya bilang, Pak supir itu suara apa? Coba berhenti, tolong lihat dulu. Saya bilang gitu. Dia turun, mungkin bannya kata Pak supir. Turun, gak ada yang kempes, bannya katanya gak ada yang kempes. Naik lagi, jalan lagi terus. Kok masih bunyi Pak supir? Tolong diperiksa yang benar deh. Saya bilang, gak enak nih saya bilang hati saya. Turun lagi mereka, supirnya kan ada 2, jadi 1 turun. Begitu diperiksa, dia balik lagi, dia bilang, Ibu maaf ini bannya dia punya bautnya 31, 6 sudah copot. Waduh celaka, 1 lekor copot bisa mental, ini bannya copot semua ya. Saya bilang, saya terus menteriak pada teman-teman. Teman-teman coba turun semua, ini takutnya bahaya. Saya bilang, kita turun semua, turun. Saya bilang ini bisa dibetulin enggak? Waduh nggak bisa, jauh lagi dekat desa itu kan udah jauh sekali dari kota. Nggak bisa beli baut, nggak bisa beli apa. Nggak ada ban ganti, nggak bisa diganti. Karena dia punya, apanya tuh dopnya ya. Dopnya itu udah rengat semua, kehantem itu bon. Baut tinggal 1, tinggal copot aja itu. Makanya, aduh saya bilang Tuhan terima kasih. Saya bilang berdoa terima kasih sama Tuhan bahwa kita udah diselamatkan. Ini baut kalau copot 1, bannya keluar, kita bisa terbalik semua. Saya bilang, nah itu kebetulan juga Tuhan kasih kita tepat turunnya di depan itu ada sebuah restoran, jadi kita bisa minggir, numpang duduk di situ. Di seberangnya kebetulan juga ada masjid, bisa juga untuk numpang pipis, numpang apa. Lama nungguin itu nggak bisa. Jadi mau panggil ganti ke Jakarta kan lama, besok pagi katanya baru sampai. Saya bilang usahain lah coba periksa di sini sewa lagi. Telepon sana, telepon sini, dapat juga sewa gitu. Tapi akhirnya kita nggak ke Gua Maria karena udah kemalaman. Akhirnya kita pulang ke hotel aja dulu. Nah itu saya selalu berdoa pada Tuhan dan terima kasih Tuhan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Sampai kita tidak terjadi kecelakaan. Terima kasih, itu kesaksian saya. Terima kasih Ibu Juliana, luar biasa. Satu lagi. Ada? Salam Maria penuh rahmat. Gitu kan. Oke, baik. Saya boleh menanggapi sedikit Ibu Juliana, luar biasa. Saya juga pernah mengalami begitu, tetapi tidak seperti yang Ibu Juliana alami. Karena memang kita, kalau kita bawa mobil pasti kita peka. Ya karena satu dan hal, jadi kita kesenggol dengan mobil sebelah sampai kita terpelental dan sampai ke kiri. Ternyata seperti yang Ibu Juliana bilang, bautnya sudah kurang. Ya kita tidak tahu, mungkin mobil kita kan sewa, terus kita pergi juga dan seperti kita tidak tahu kan kondisinya seperti apa. Ya, tetapi puji Tuhan, ya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau misalkan seperti Ibu Juliana bilang tadi, kalau copot, pental, habis. Tetapi Tuhan pasti, Tuhan yang pegang baut 1 itu sampai dia ke warung. Amin, amin. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita mau menanggapi kesaksian Ibu Juliana. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib Tuhan kita selalu ditolong Tuhan. Amin.
Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat Yesus luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri. Kasih tos kiri kanan. Kamu dibenarkan karena iman. Kasih tos, kasih tahu kamu dibenarkan oleh karena iman. Kasih tahu kiri kanan. Amin. Mari kita katakan, yeay. Dibenarkan karena iman, ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, Karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Kasih tahu kiri kanan, kita dibenarkan oleh karena iman. Amin. Sama-sama. Kita dibenarkan karena iman, ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi amin pada kita, untuk kita, pada semua. Boleh tangannya begini. Pujilah Allah dengan sukacita. Pujilah Allah dengan sukacita. Karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Sekali lagi kita katakan pujian ini, kita dibenarkan. dibenarkan karena iman, ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Kiri kanan tangannya menari. Pujilah Allah dengan sukacita. Pujilah Allah dengan sukacita. Karena kasih Allah Di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Pada kita dan untuk kita, pada kita, untuk kita, pada semua. Sekali lagi, pada kita dan untuk kita, pada kita, untuk kita, pada semua. Lagi. Sama-sama kita katakan, Tuhan Allah di tengah kita tangannya besar. lebih
katakan Tuhan Allah. Tangannya besar, lebih besar lagi, lagi besar. Sekali lagi besar. Sekali lagi ya, siap. Besar. Lagi besar. Sama-sama besar. Yeay, tepuk tangan dulu. Ini dia. Saya paling suka ini tante baju coklat. Dari tadi aja, biarpun sedikit tapi goyang buat Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang suruh duduk ibu-ibu? Kita ada 30 lagu pujian. Oke, luar biasa kita diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi, katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus sungguh baik. Kasih tahu, kasih tahu. Alvin, Alvin, Alvin. Oke, sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Angkat tanganmu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kita katakan sekali lagi pujian ini. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, baik. Kita mau menari bagi Tuhan. Waktu saya katakan Tuhan Yesus baik, seperti dua tangannya mana? Jempol, jempol. Oke, siap ya. Tuhan Yesus baik. Badannya digoyang. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Sama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya katakan. Dari selama-lamanya. Sampai. Untuk tepuk tangan buat Yesus luar biasa. Sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk. Kelihatan yang punya sanggar. Hah? Kelihatan punya sanggar. Ibu ini punya sanggar. Jadi jive dia. Menari buat Tuhan. Amin. Amin dong. Puji Tuhan. Nah ini baru suasananya diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Oke. Dan oh ya, cacanya nanti setelah ini. Baik. Setiap kasih Tuhan kita boleh merasakan kalau kita hadir pagi hari ini dalam segala apapun kita mau katakan Engkau sungguh baik. Amin. Mari biarlah Tuhan datang saat ini dalam hati kita. Roh Kudus boleh bekerja dalam hidup kita dan kita boleh datang menyembah Yesus. Dan kita sungguh-sungguh mau katakan, Yesus, kami puja, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin.
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Saudara, kita bangkit berdiri. Yesus, katakan di hadapan Tuhan saat ini, kami sembah, kami puji Engkau Yesus pagi hari ini. Sebagai Raja, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan sembah Dia, sembah dan puji kita, sembah Dia, sembah dan puji kita. Kami menyembah-Mu Yesus, sembah dan puji kita tahu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita. Ini tangan kami yang terangkat Tuhan pagi hari ini. Puji kita, kami menyembah-Mu Yesus. Sembah dan puji kita tahu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Tuhan kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Engkau besar Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan kami, segala-galanya. Haleluya. Ya la 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 masyaramo. Ya rabasi kira basala. Ya la 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 masakara la 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 ya namo. Hosana, Hosana di tempat tinggi. Oh, ya rabasi kira ba 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 ba. Ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Hosana di tempat tinggi. Ya rabasakara basila ba ba ba. Ya la 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 la. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Ya rabasila batakasa. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Ya rabasalamu. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Ya rabababababa. Ya rabababababa. Rasakan hadirat Tuhan. Tuhan hadir saat ini. Amin. Kirabash kirabat sakarabalan. Syalalalayan masuk. Kirabash karabat ini masuk. Irir. Ini setiap hati Tuhan pagi hari ini. Hati yang rindu, hati yang haus akan kasih Tuhan. Hati yang terus mencari Engkau Yesus. Dalam suka duka, dalam jatuh bangun kami terus berjuang mencari Engkau Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau segarkan kami setiap hari, agar kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh mencari wajah Tuhan dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Engkau sungguh besar dalam hidup kami. Engkau melampaui segala-galanya dalam hidup kami. Dengan iman, harapan akan kasih Tuhan. Engkau sudah tebus kami Bapa di atas kayu salib. Dan Engkau sudah bebaskan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami diteguhkan dengan firman Tuhan, pengajaran pagi hari ini oleh Ibu Sali Asnan. Hati dan pikiran kami siap untuk menyambut firman Tuhan, untuk menyegarkan kami, dan kami boleh menikmatinya, boleh mendengarkan, meresapkan dalam hati kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Ibu Sali Asnan yang sudah hadir di tempat ini. Dan semuanya ini Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sali Asnan. Saya dari Persekutuan Doa Santo Andreas, Green Garden,
Jakarta Barat. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini hingga selesai kita bersama-sama boleh belajar bagaimana Tuhan boleh mengubah kehidupan kita semua. Tema kita pada pagi hari ini saya diberikan tema yaitu cara mengatasi kelemahan dan ambisi pribadi yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang kelemahan-kelemahan di dalam diri kita, siapa yang tidak punya kelemahan di dalam diri kita? Ada? Semuanya punya kelemahan, saudara yang terkasih, termasuk saya. Jadi bukan saya ada di hadapan saudara, oh udah pinter, udah hebat, tidak sama sekali saudara. Saya pun punya kelemahan. Dan kita semua juga punya ambisi, ya, punya keinginan. Ya mungkin punya rumah 1, kepingin punya rumah 2. Punya deposito mungkin 10 juta, 50 juta, 100 juta. Kepingin punya deposito yang lebih banyak lagi. Sehingga berbagai macam cara bisa kita lakukan. Dan mau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak sesuai dengan rencana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita semua adalah umat beriman. Iman kita, iman Katolik, ya. Bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan iman secara Katolik yang begitu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang Tuhan berikan melalui gereja Katolik kita. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan bahwa carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bagaimana caranya kita mau mencari? Bagaimana caranya kita mau mengetuk, saudara yang terkasih? Kalau hati kita tertutup sama sekali untuk Tuhan mau berbicara kepada kita secara pribadi dalam hidup kita sehari-hari. Terkadang kita, saudara, banyak sekali yang kita minta kepada Tuhan, tapi apakah kita memberikan Tuhan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita? Kapan waktunya saudara? Kita diberikan 24 jam, 1 hari 24 jam saudara. Kapan kita bergaul dengan Tuhan? Mulai dari bangun pukul 5 pagi hingga kita mungkin tidur jam 10 malam, jam 9 malam, jam 12 malam, apa yang kita lakukan dalam 1 hari itu? Baca kitab suci, berapa lama saudara? Berdoa secara pribadi, ambil waktu untuk Tuhan, jam berapa? Bagaimana kita bisa berkomunitas seperti ini 1 minggu 1 kali? Apakah kita hadir mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan yang mengubah kehidupan kita? Kapan semuanya itu saudara? Wah, kayaknya kalau buat baca kitab suci nggak ada waktu Bu. Tapi kalau diajak ke mall, ada diskon 80%, tetangga atau teman kita yang dekat ajak kita, mau nggak Bapak Ibu? Mau, pasti mau ya. Ya. Kalau kita diundang makan, ya, diundang makan, tapi kita punya tugas tatip di gereja, waktunya sama, sore pukul mungkin 5 sore, jam 6 sore, kita diundang makan, buka meja, ya, 1 orang 1 juta, tinggal makan, tinggal datang. Kita pilih yang mana saudara? Pilih yang mana? Ya, 1 hari kita mengenal Tuhan, 24 jam Tuhan beri kesempatan, carilah, ketuklah, maka pintu akan dibuka. Tapi kita cari enggak saudara? Tapi kita ketuk enggak saudara? Dapat enggak semuanya itu? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak membuka semuanya itu? Itulah kelemahan yang ada dalam diri kita. Ya. Saya pun ada banyak kelemahannya. Tapi semuanya itu bisa diatasi
Dengan apa saudara kita atasi semuanya itu? Mari kita buka firman Tuhan, kita boleh belajar dengan seorang nabi ya, dengan seorang Naaman ya, yang diberikan kesempatan untuk Tuhan mau mengubah kehidupan Naaman, tidak menjadi sombong tetapi menjadi seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Prosesnya apa aja saudara? Mari kita buka dalam firman Tuhan, sabda Tuhan, dibuka dalam 2 Raja-Raja 5, ya kita mungkin Bapak Ibu ada bawa kitab suci, kita baca aja ya sama-sama di sini ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 16. Kita akan bersama-sama mengupas satu per ayat supaya kita bisa belajar bersama-sama saudara. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 terlebih dahulu. Naaman disembuhkan. 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada ya, teruskan saudara. Kan dia dari penyakitnya. Yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negara Israel itu. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, Naaman ini adalah seorang panglima besar, saudara. Ya, dia sangat dihargai, dia sangat disegani. Ya, kalau kita melihat pejabat yang sangat dihargai, yang sangat disegani, apa sih karakternya kalau orang yang disegani, orang yang dihargai, karakternya bagaimana, saudara? Gak mungkin seperti orang biasa-biasa aja, saudara. Ya, kalau mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, mungkin kita tunduk-tunduk ya saudara ya. Artinya kita sangat menghargai dia. Kita sangat mengelu-elukan dia, saudara yang terkasih. Satu hari Naaman ini dia berperang ya, selalu menang saudara. Tuhan memberikan kesempatan untuk Naaman ini menang karena Tuhan. Dalam ayat 1 tadi dikatakan apa? Coba baca saudara yang terkasih bersama-sama 1 dan 2. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan, ya jadi Tuhan yang memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Di mana kelemahan Naaman di sini, saudara? Kelemahannya di mana? Dia panglima besar, ya, seorang yang terpandang, seorang yang disegani. Kelemahannya di mana? Penyakit, ada sakit kusta di dalam dirinya, saudara yang terkasih. Ya, dia bingung, mungkin setiap hari dia merasakan bahwa orang namanya sakit kusta itu nggak mungkin akan didekati. Nggak mungkin kita mau bersalam-salaman dengan orang yang sakit kusta dan lain-lainnya. Inilah kelemahan daripada Naaman. Kemudian ada seorang yang tertawan, seorang gadis dari Israel, dia bawa ke rumahnya untuk melayani siapa saudara? Istrinya Naaman. Ya, orang yang terpandang ini untuk bekerja.
Ya, di rumahnya. Kemudian ayat yang ketiga apa dikatakan? Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Nyonya, jadi dia menjadi asisten rumah tangga istrinya Naaman. Nah, ART ini ya mengatakan, sekiranya nyonya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya, kenapa seorang gadis tertawan ini kok bisa-bisanya ngobrol-ngobrol dengan istri panglima besar, saudara? Ya, kok dia bisa akrab seperti itu sehingga dia mengatakan bahwa, Bu, Bapak kan sakit kusta, Bu. Kasihan lihatnya, Bu. Coba deh pergi ke mana sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, pergi coba, Bu, di sana, di Israel, ya. Pasti Bapak menjadi sembuh. Naaman mendengar itu, dia ngomong sama rajanya, Bos, kata si pembantu saya ini, asisten rumah tangga saya, katanya saya bisa disembuhkan di sana. Tolonglah utus saya ke sana, saya mau sembuh. Kalau orang lagi sakit, sedang sakit apapun saudara, diapain juga mau saudara. Betul nggak saudara? Dikatakan ke dokter A, di sana bagus lu. Ya, di sana ke dokter A, dia udah ke dokter A. Coba deh makan ini, ya, makan obat Cina atau makan ini, maaf kata sampai dia minum air seni disuruh sama mungkin sahabatnya. Coba deh kamu minum air seni untuk sakitmu seperti ini. Namanya orang lagi sakit mau sembuh, disuruh apa aja mau nggak saudara? Naaman mau. Pergilah Naaman, pergi ke sana ke Samaria, menemui nabi di sana. Diberikan surat, dia membawa, kembali kita lanjutkan 2 Raja-Raja 5 ayat 5 sampai ayat 9. Coba kita baca di sana apa saudara? Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, jadi di sini ayat 5 sebentar, Mbak, Bu, ayat 5 dulu. Maka jawab Raja Aram, jadi rajanya Naaman ini mengatakan, ya udah pergi deh kamu ke sana, kirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak. Sebagai apa ini saudara? 10 talenta perak sebagai upah yang bisa menyembuhkan dia. Tapi ternyata ayat 6 mengatakan apa saudara? Ayat 6 menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi sesampainya surat kepada Raja Israel, dia minta Raja Israel ini untuk menyampaikan, memaklumkan kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi dia pergi ke sana supaya raja daripada Israel itu untuk bisa menyembuhkan Naaman, panglima besarnya. Kemudian ayat 7 mengatakan, apa saudara? Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, ya, Raja Israel baca suratnya. Kemudian kenapa dia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian ayat yang 8 mengatakan apa tadi? Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu?
biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Selanjutnya ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Kemudian dia datang, saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat apa saja dalam keadaan yang lagi sakit, dalam keadaan kita dalam keadaan yang berbeban berat, apapun kita mau lakukan dengan berbagai macam cara, saudara yang terkasih. Ya, kalau kita memiliki suatu ambisi hidup, ya, keinginan di dalam kehidupan kita ini, ingin hidup yang lebih baik, ingin hidup yang lebih kaya, ingin hidup yang lebih mapan lagi, berbagai macam cara bisa kita lakukan, ya. Enggak cuman kita-kita yang ada di sini. Kalau kita lihat pejabat-pejabat sekarang ini banyak tertangkap, tersangka apa saudara? Korupsi, ya. Istrinya kalau kita lihat, saudara yang terkasih, ya, wah pakai tasnya di IG itu kan istri pejabat, pakai tas Gucci, pakai tas-tas branded semua. Tapi hasilnya apa saudara? Hasil dari korupsi. Berbagai macam cara. Dia kepingin bahwa penampilannya, sepatunya, bajunya, ya, kepingin kelihatannya branded semua. Tapi semuanya itu berasal daripada hal yang sia-sia dan bukan dari rencana Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Naaman di sini merasakan bahwa berarti saya sudah diterima nih di Israel oleh seorang Nabi Elisa. Tapi apa yang Elisa lakukan, saudara? Ya, dia melihat, dia katakan, mana Naaman, bawa ke sini. Ya. Tapi apa yang dilakukan Elisa pada saat Naaman itu sudah datang dengan kudanya, dengan keretanya yang gagah, kita lihat ayat 10. Ayat 10, maaf Ibu. Nah, kita baca ya Bapak Ibu, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, jadi Elisa tadi menyuruh, bukannya dia yang melakukan, bukan si Nabi Elisa ini ya saudara ya, tapi dia menyuruh siapa? Suruhannya lagi, bawahannya. Jadi bukan Elisa yang melakukan untuk Naaman, tetapi suruhannya. Kemudian ayat 11 mengatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar si Elisa ini dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ya, dia pikir si Nabi Elisanya yang menyembuhkan. Ya, kalau kita di sini tumpang tangan saudara yang terkasih. Ya, kita kepingin kalau saat tumpang tangan ini ada altar call, kita mau berebutan dengan pembicaranya atau pastornya yang kayaknya lebih cun pastornya deh. Kalau enggak pastornya saya enggak deh. Kalau cuman ajudan-ajudannya, asisten-asisten pastor saya enggak deh. Coba kita ke Romo Yohanes saudara. Yang kita datang ke Romo Yohanes carinya siapa sih saudara? Ada yang didorong kan pakai kursi roda ya. Kemudian ada yang sakit. Mungkin pada saat umat yang datang ke Romo Yohanes di sana, di puncak itu, pasti yang datang itu banyak beban saudara. Datangnya carinya siapa saudara harusnya? Harusnya kan cari Yesus, cari Tuhan. Datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kita datang dengan letih lesu, kita bukan cari Tuhannya. Kalau ke Romo Yohanes kebanyakan seperti itu saudara. Yang saya tanya, kuping saya, telinga saya enggak tuli untuk mendengar apa? Ada Romo Yohanesnya enggak? Kalau enggak ada Romo Yohanesnya, gue enggak deh. Ternyata ada Romo Yohanesnya. Wah, duduknya paling depan. Saat altar call, misa udah selesai, berebutan saudara. Ada juga
para pelayan Tuhan, pendoa ada. Tapi yang dia mau, gue enggak deh. Gue maunya sama Romo Yohanes deh. Kalau Romo Yohanes pasti sembuh, kalau ini enggak. Enggak mau yang lain-lain deh. Ada enggak kita seperti itu saudara? Ada enggak? Pasti ada. Kita lihat siapanya, bukan Tuhannya saudara. Tetapi Romo Yohanes. Atau mungkin romo-romo yang lain yang mempunyai kelebihan apapun ya. Kita manusia biasa saudara. Kita punya perasaan itu semua, kita punya perasaan itu semua. Itulah kelemahan kita sebagai manusia biasa. Tapi kalau kita manusia yang tergantung kepada Tuhan, tidak akan seperti itu saudara yang terkasih. Meskipun Naaman tidak ditumpang tangan oleh Elisa, tetapi oleh suruhannya, ya istilahnya ini ajudannya aja dia suruh. Udah kamu pergi deh, antar itu si Naaman ke sungai Yordan. Apa katanya? Kemudian ayat 12 dikatakan apa tadi? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jadi Naaman ini disuruh pergi ke sungai Yordan. Kalau kita ke Israel itu untuk pembaptisan, itu kan di sungai Yordan itu ada 2 titik saudara. Ada di Palestina, Yeriko, ada satu di sungai Yordan di Israel. Tapi si Naaman ini disuruh perginya kemana? Ke titik yang sungainya keruh. Yaitu di sungai Yordan di Yeriko, Palestina. Itu airnya keruh. Seperti kalau kita main banjir saudara. Ya, kalau kita mau nggak kita kalau misalnya hujan besar, banjir di luar, ya bisa sampai sedengkul, airnya keruh nggak? Keruh apa bening saudara? Ya, hujan terus sampai gotnya tuh, maaf kata gotnya udah keluar dengan kotoran-kotoran. Kita mau nggak keluar saudara? Untuk misalnya kita mau pergi nih ke Indomaret nih. Wah Indomie saya udah habis nih, wah telur saya udah habis nih. Bisa gak kita pakai sendal aja untuk pergi melewati banjir itu? Siapa yang mau saudara? Kalau tidak terpaksa tidak akan pernah mau. Nah Aman seperti itu saudara. Dia disuruh seperti itu untuk mandi di sana selama 7 kali. Kata Naaman bilang, duh kenapa enggak di Abana dan Parpar aja sungai-sungai Damsik. Lebih baik dari sungai si Israel. Milih lagi Naaman. Sudah diberikan Tuhan, ditunjukkan tempat yang baik, ya, diberikan nabi disuruh untuk membawa dia ke tempat yang lebih baik. Tapi memang keadaan seperti itu, kenapa Tuhan melakukan seperti itu kepada Naaman? Kenapa saudara? Gusar kan Naaman? Enak aja nih si Elisa, masa suruh saya mandi di tempat yang kotor seperti itu? Kita lanjut baca. Kemudian apa saudara, ayat 13 mengatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Ya, jadi berkata kepada Naaman, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak Ibu bisa renungkan kata-kata ini saudara yang terkasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kecil aja saudara kita gak mau lakukan. Apalagi yang lebih besar. Yang kecil-kecil dalam kelemahan kita, ya kadang-kadang kita suka terbawa perasaan. Ya, mungkin di dalam pelayanan kita, ya kita kadang-kadang telinga kita tipis untuk mendengarkan mungkin koreksi-koreksi dari teman kita. Maaf nih ya, kamu nyanyinya tadi agak fales loh. Kamu bawain pujiannya tadi kurang menarik, kurang bawa umat deh. Misalnya ya, tapi tadi pemimpin pujiannya luar biasa saudara, membawa kita bersuka cita. Ya, ada nggak kita kira-kira
punya pikiran seperti itu saudara. Seperti Naaman ini yang kurang bisa bersyukur ya. Sudah diberikan tempat, ditunjukkan supaya kamu kan mau sembuh. Mau gak sembuh? Kalau kamu mau sembuh ikutin aja. Tapi pegawainya nih, pertama Naaman kesel, gusar. Karena bukan Elisa sendiri, bukan Nabi Elisa sendiri yang mengantar dia ke sungai Yordan itu. Tetapi kenapa kacungnya yang dia suruh? Harga diri gue di mana nih? Harga diri gue di mana nih, dikoreksi begini di depan orang banyak nih, suara fales, ya kan? Atau mungkin koordinator kurang bisa berbaur dengan anggota-anggotanya, mungkin ditegur si A, ditegur si B, mungkin bagian LCD, mungkin bagian organis dan lain-lain. Semua kan kalau kita ada briefingnya. Kalau ada briefing kan mungkin dikoreksi dengan hati-hati saudara. Tapi telinga kita sangat tipis, terbawa perasaan. Itulah kelemahan kita. Kita punya ambisi saudara, semua kita masing-masing punya keinginan ya, dipuji ya. Kalau kita ada di sini kita melayani Tuhan ini untuk apa saudara? Mau dipuji, mau dihargai. Kalau enggak dipuji, enggak dihargai, enggak dijemput, baper nggak saudara? Nggak ditelepon lagi. Ngapain gue datang? Aku datang juga nggak disambut kok, nggak diberikan senyuman. Makanya WL tadi awal datang, awal mulai pujian, worship leadernya tadi bicara apa? Berikan senyuman. Coba ibu bapak berikan senyuman kiri dan kanan supaya enak lihatnya bu, nggak tegang. Nah ya, berikan senyuman. Karena senyum itu membawa, karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, ya kan? Hati yang gembira adalah obat saudara terkasih. Kalau kita duduk, kita letih, kita datang ke sini kan ya, bawa berbagai macam persoalan. Saya nggak tahu persoalan saudara apa. Saya punya persoalan, saya punya kelemahan, saya punya keterbatasan. Tapi saya bergantung sama Tuhan saudara. Saya nggak bisa bicara banyak ya untuk curhat dengan orang yang saya nggak bisa percaya saudara. Yang saya bisa percaya hanya kepada Tuhan yang memberikan solusi, jalan keluar yang baik dan benar. Sehingga hidup saya menjadi lebih baik lagi dari masa-masa lalu saya yang kemarin. Umur kita sudah berapa saudara? Mungkin umur kita sudah 70 tahun, 60 tahun ya. Sudah banyak sekali makan asam, garam, manis hidup ya, berbagai macam campur aduk. Kalau saya tanya sama oma, sama opa ya, banyak gak oma opa pengalamannya? Banyak gak oma pengalaman? Sekarang umurnya berapa oma? Umur berapa? 70 ada? Nah, siapa yang umur 80 di sini? Siapa yang umurnya 80? Ya, 70 ada, 75 juga ada, 80 ada. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Artinya apa saudara? Kalau kita masih duduk umur 80 di sini masih tepuk tangan, ya, masih kita mau nari-nari disuruh sama WL tadi, nari kiri, kanan, masih mau nggak? Mau loh, saya lihat loh, hebat loh saudara. Saya bisa seperti itu nggak umur 80, saya pun belum tahu saudara. Apakah saya masih ada di dalam ruangan ini pun saya nggak tahu. Kita semua tidak ada yang tahu saudara. Ya, artinya bahwa hidup bersyukur itu membawa kita ke alam yang bahagia. Ke dalam rasa bahagia itu membawa umur panjang saudara. Kalau kita dalam keadaan susah, kita senyum, kita bersyukur, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa mengikuti perayaan Ekaristi setiap pagi. Siapa yang ikut tiap pagi perayaan Ekaristi? Mungkin di online, mungkin di gereja, luar biasa saudara. Setiap hari kita makan tubuh dan darah Yesus. Kalau kita sudah makan tubuh dan darah Yesus, kita keluar dari gereja, itu kita bawa Tuhan, Allah, tubuh dan darahnya itu dalam diri kita.
Kita nggak bisa neko-neko saudara. Yang kita bawa kemana-mana ini adalah tubuh keselamatan. Tuhan janjikan kepada kita dua hal. Keselamatan dan hidup yang kekal saudara. Tidak bisa diberikan oleh dunia, keselamatan itu nggak bisa diberikan oleh dunia. Kehidupan yang kekal pun tidak bisa diberikan oleh dunia. Apa yang dunia tidak punya? Tuhan Allah ada di tengah kita. Mungkin kalau kita sharing kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mungkin mereka mengenyelkan saudara. Tuhan kemarin ngomong lu sama saya. Begini, kamu harus begini. Apa sih kamu sok banget sih? Sombong banget sekarang udah jadi WL begitu amat. Udah jadi singer, udah jadi ketua koordinator atau mungkin ketua pujian. Kamu sombong banget sekarang apa-apa Tuhan. Tapi begitulah anak-anak Tuhan yang berbuah. Dia membawa nama Tuhan dimanapun dia berada. Dia menyaksikan apa saudara? Kebaikan dan mujizat yang Tuhan berikan di dalam kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, saya percaya bahwa di tempat ini kita semua telah menyaksikan kemurahan, rahmat, anugerah Tuhan. Kita diberikan begitu banyak knowledge, pengetahuan, begitupun prestis ya, yang kita tidak usah harus bayar saudara. Kita sudah dibeli dengan mahal. Kita mendapat apa prestisnya saudara? Apa prestis yang kita dapat daripada Tuhan? Keuntungannya begitu banyak ya, yang tidak mungkin kita bisa terima tapi Tuhan berikan kepada kita semua. Apa saudara? Kasih karunia, apalagi kemurahan Tuhan ya. Kita bisa duduk di tempat ini secara sederhana aja saudara. Setiap hari Selasa pagi, aduh itu luar biasa saudara. Mungkin saudara ada di tempat ini, yang lain ada di mall saudara. Mau gak diajak ke tempat ini? Gak ada makanan enak kok. Gak ada capcay, gak ada kue tiaw goreng, gak ada ayam goreng mentega, gurame asam manis, gak ada di sini saudara. Tapi kenapa saudara mau ke sini? Mau datang ke tempat ini? Itulah kemurahan Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Nah kalau kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tadi kita ayat 13 ya saudara, coba kita baca bersama. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 mengatakan apa? Siapa yang sudah dapat? Silakan baca. 2 Surat Rasul Paulus pada umat di Korintus. 2 Korintus 12 ayat 9. Saya baca ya saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ya, sekali lagi saya bacakan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi kita jangan patah arang ya, kita jangan merasa sedih, kita jangan merasa minder, kita jangan merasa oh saya tuh bukan siapa-siapa. Oh saya tuh bukan siapa-siapa, saya bukan orang kaya ya, saya enggak sepinter mereka ya, bisa memimpin pujian, bisa bernyanyi dengan baik, oh bisa main organ dengan bagus sekali tadi. Sekali lagi baca saudara, kita baca sama-sama 2, 3. Amin. Itulah saudara, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita itu luar biasa. Asal apa saudara? Kita percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Kalau kita bisa ke gereja, kita bisa hidup sampai hari ini dengan keadaan yang sehat. Itu kasih karunia.
Itulah privilege yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena kemurahan hati Tuhan kepada kita semua, saudara. Kalau kita melihat mungkin ada sahabat kita, mungkin keluarga kita ya yang saat ini ada di rumah sakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua kabel infus. Apalagi kalau sudah pasang apa yang disebut dengan ventilator, saudara. Keluarga saya kena COVID, ada 5 orang meninggal, saudara. 5 orang, semua pakai ventilator. Awalnya cuman biasa-biasa aja. Masuk rumah sakit 3 hari, 4 hari kemudian suster mengatakan dapat telepon, Bu ini adiknya, ini kakaknya harus pasangnya, napasnya udah sesek. Waktunya cuma berapa hari saudara di rumah sakit, cuma karena batuk, pilek, ya, darah tinggi naik. Karena dia cemas, dia takut, waduh jangan-jangan saya COVID, wah jangan-jangan saya COVID. Keluar dari mulut kita, padahal belum tentu. Suami, istri masukin rumah sakit dong karena mau menolong. 3-4 hari kemudian, apa saudara, Tuhan sudah panggil. Ipar 2 orang. Keluarga kandung saya 3 orang saudara. Semua ventilator. Itulah saudara kehidupan yang kita alami hari-hari lepas hari ini. Kalau kita sekarang sudah mungkin bisa lepas masker dan lain-lainnya, ya, tidak mengurangi kemungkinan, maaf kata kita mungkin bisa dapat lagi, kita harus hati-hati. Double protective, saudara yang terkasih. Ya, coba kita lanjutkan ayat 14 tadi, maaf Ibu. Ayat 14 kita lanjutkan tadi ayat 13. Bagaimana si Naaman ini saudara? Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang, melainkan orang tua lah. Loh ini, bukan ini yang tadi Bu. Yang tadi kita lanjutkan 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Ya. Jadi saudara yang terkasih, apapun bentuk kelemahan di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita bisa mengatasinya hanya ketergantungan dengan Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas oleh siapapun. Tuhan tidak melihat, oh apakah dia lulus SD, apakah dia hanya pegawai biasa. Ya, kalau di sini kita baca dari cerita Naaman, Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk siapa tadi saudara? Gadis tahanan itu, tertawan itu. Tuhan pakai gadis tertawan itu mengatakan kepada nyonyanya, udah bawa aja deh, Tuhan deh ke sana ke Israel, pasti sembuh deh nyonya. Begitu akrabnya dia dengan nyonyanya. Komunitas di dalam keluarga kita bukan hanya kepada suami, kepada anak ya, tetapi kepada asisten rumah tangga, mungkin kita punya asisten rumah tangga, mungkin kepada suster, babysitter di rumah. Itu bisa saling bersilaturahmi saudara. Kita saling bisa menjadi sahabat. Bukan hanya kita bisa nyuruh-nyuruh seenaknya gitu saudara. Tuhan bisa pakai mereka menjadi alat Tuhan. Kemudian ayat 14 mengatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya. Siapa yang turun saudara? Yang turun siapa tadi? Naaman ya. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa saudara terjadi? Mujizat, apa yang terjadi? Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir saudara yang terkasih. Ayat 15 kita lanjutkan terakhir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Ya, kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya ya kepada abdi Allah itu.
Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata. Setelah sampai ke hadapan Elisa, yang tadi Elisa gak mau anterin dia, memang sengaja. Kenapa begitu? Sekarang aku tahu, kata Naaman ini saudara, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel, di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Yang dia bawa tadi apa Naaman? Dia bawa sebagai hadiah apa tadi saudara? Ya, yang dia bawa itu tadi kan ada ya. Apa tadi coba kita baca ayat berapa tadi yang dia membawa itu ya. Dia membawa sebagai hadiah, kalau dia sembuh dia membawa berbagai macam hadiah yang akan dia berikan kepada siapa yang bisa menyembuhkan dia. Tapi ternyata ayat 16 kita baca bersama-sama, apa yang dikatakan saudara yang terkasih? Maka berkatalah Elisa, ya, Nabi Elisa mengatakan apa kepada Naaman? Dia udah sembuh nih, udah sehat. Wah, seneng banget sih Naaman. Meskipun cuma ajudannya yang suruh saya sih, panglima besar, orang yang disegani ini, saya mau nurut. Masuk, tetap dia masuk ke tempat air yang keruh itu, dia masuk 7 kali, dia keluar tampil dalam keadaan yang pulih dan sehat kembali. Tapi Elisa, dia datang kepada Elisa, Elisa menjawab apa? Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan saudara. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Naaman sudah sembuh, dia mau berikan dong saudara. Kalau siapa mungkin dari kita, ada yang bisa menyembuhkan kita, ada yang bisa mendoakan kita, ada yang bisa membawa kita ke persekutuan doa, ada yang bisa memberikan kepada kita makanan pada saat kita sakit. Kita udah sembuh sekarang, udah sehat. Kita gak boleh lupa kacang sama kulitnya, harusnya gitu kan saudara. Kita berikan dia hadiah. Tapi Elisa menolak, ya. Dia mengatakan demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Kita semua saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan tulus, tapi tidak bulus saudara. Layani dengan tulus, tapi tidak dengan akal bulus. Melayani dengan hati yang murni saudara yang terkasih, tidak ada maksud apapun. Mungkin kita hanya jemput sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak punya kendaraan untuk ke persekutuan doa ini. Dengan senang hati kita jemput saudara. Meskipun setiap Selasa kita harus jemput. Tidak apa-apa saudara. Artinya apa? Kita menabur kasih. Kita menabur kebaikan. Kita menanam cinta kasih. Akan tumbuh apa saudara? Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kita menabur semua dengan semua orang kebaikan, apapun kita layani dengan tulus hati. Dengan bersih hati saudara, tidak ada maksud apapun. Seperti apa yang dikatakan Nabi Elisa di sini. Aku tidak akan menerima apapun daripadamu. Bawa pulang aja deh, Naaman semuanya. Aku gak butuh itu. Aku disuruh ya sama Allahku untuk bisa membawa engkau bisa sembuh. Aku cuma disuruh kerja sama bos saya untuk membawa kamu ke sana. Tapi maaf tadi saya gak bisa antar kamu ke sana. Karena saya punya urusan tapi saya punya tanggung jawab. Saya suruh ajudan-ajudan saya untuk antar kamu ke sana. Tapi toh sama kan Naaman, meskipun saya gak antar tapi cuma ajudan saya, kamu sembuh gak? Iya kata Naaman, saya minta maaf. Tidak ada satu Allah pun yang seperti itu yang membawa saya kepada jalan yang baik, jalan yang benar. Kalau seseorang punya jabatan, seseorang yang mungkin kaya raya, yang mungkin gengsinya juga naik saudara. Kalau perlu hidungnya ada di atas kepala. Tidak akan lihat orang-orang yang kecil saudara terkasih. Tapi bagaimana hidup kita
tidak lagi menjadi manusia yang lama, tapi kita sekarang sudah menjadi manusia yang baru. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan itulah yang membawa kita kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar, dan menjadi berkat bagi semua orang. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Apa yang bisa kita belajar dari seorang Naaman yang disembuhkan ini, saudara? Apa yang kita bisa belajar? Satu adalah gak usah gengsi deh. Kita meskipun kita kaya raya, saudara, kita pejabat, mungkin di kantor kita seorang pejabat yang hebat, duduk di meja presiden direktur. Tapi sampai di persekutuan doa cuman ikat kabel, saudara. Disuruhnya cuman angkat-angkat bangku, tolong deh ya. Nanti kamu susun bangku ya. Kita mau doa A, doa B, kita mau kumpul ini. Nanti yang bagian makanan tolong dong ya. Nanti kamu siapin makanan ya. Nanti kamu yang bagian ini. Kok suruh guru gue siapa nih? Lu gak tahu gue siapa? Enak-enak main suruh ikat-ikat kabel, suruh ini. Kok enak-enak aja ye? Nggak ada. Nah, itulah kelemahan kita sebagai manusia. Ambisi kita luar biasa. Berbagai macam cara kita mau lakukan, tetapi kita tidak rendah hati. Yang kita bisa belajar dari Naaman soal kerendahan hati. Gengsi turun, saudara. Buang jauh-jauh. Seperti Yesus sendiri pun begitu, saudara. Dia gak pakai, dia itu adalah Allah yang hidup. Tapi dia gak pakai atribut itu semua, dia buang jauh-jauh. Untuk menyembuhkan orang, supaya bagaimana? Supaya semua orang bisa datang kepadanya. Semua masyarakat, kalangan, atas, bawah, ya, atas, paling bawah, tengah, menengah ke atas, semua kalangan bisa diraih. Kalau kita punya rasa kerendahan hati, ya. Nah, jadi kalau kita di sini sudah terkasih, saya percaya bahwa kita semua sudah menjadi manusia yang baru. Kita mau belajar rendah hati, kita mau belajar untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus, tidak bulus. Sebab kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, saudara yang terkasih, bahwa kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Kita akan melambungkan pujian ini bersama-sama dan kita renungkan bahwa mujizat Tuhan bagi orang yang percaya, bagi orang yang berdoa, mujizat itu nyata bagi kita secara pribadi. Saudara akan rasakan pada saat saudara pulang, saudara melakukan apa yang tadi Naaman lakukan. Tinggalkan semua gengsi kita, saudara. Tinggalkan semua kesombongan kita. Semua tidak ada artinya. Dalam kitab Kolose dikatakan, apa yang kamu lakukan, saudara yang terkasih, lakukanlah untuk Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 23 sebagai hadiah saudara pulang nanti saudara bisa baca bersama-sama. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama para singers. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, kita bangkit berdiri, saudara. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak
sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Biar musik mengalun dengan lembut. Mari kita berdoa bersama saudara yang terkasih. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi kami kekuatan demi kekuatan. Benih-benih firman-Mu yang tertabur pada siang hari ini membawa kami kepada iman yang sejati. Iman yang membangkitkan kami menjadi orang-orang yang rendah hati dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah berbicara kepada kami semua. Kami mau tetap belajar merenungkan sabda-Mu, firman-Mu siang dan malam. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tetap berdoa untuk persekutuan doa di tempat ini Tuhan. Semua timnya, semua koordinator, wakilnya, dan semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan memberkati kami semua sebelum kami pulang ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati anak-anak kami, cucu kami, suami, anak-anak, apapun menjadi persoalan, masalah dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu masih ada di tempat ini Tuhan. Mujizat-Mu masih ada bila kami percaya, bila kami berdoa, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Engkau juga hadir Tuhan melalui doa-doa yang ada di dalam tempat ini Tuhan. Apapun menjadi pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini, kami percaya Tuhan. Mungkin soal keuangan, rumah tangga, mungkin dalam pekerjaan, mungkin soal mertua dan mantu, mungkin soal pelayanan Tuhan yang mungkin sudah semakin redup ya Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apapun anak-anak-Mu yang berdoa pada siang hari ini, di dalam hati mereka masing-masing termasuk surat cinta anak-anak-Mu kepadamu ini. Engkau tahu semua isi hatinya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah jamah dan Engkau memberkati, Engkau mengabulkan doa-doa kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu jauh daripada sempurna. Bila kami ada kesalahan, ampunilah kami Tuhan. Biar kami dapat mengubah ratap, Kau bisa merubah ratap menjadi tari-tarian. Dan kami dapat mengubah hidup kami Tuhan. Kalau kami mau, maka kami bisa menjadi seorang yang setia, rendah hati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala syukur, segala hormat, kemuliaan, dan semua pengagungan kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekali Terima lagi tepuk kasih tangan buat saudara yang Tuhan Yesus. terkasih, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Ya, makasih. Terima kasih Bu Sally Asnan. Baik, kita dengar sedikit aja sharing dari Ibu Vince. Sedikit aja, mari kami persilakan Vince. Terima kasih buat Ibu Sally. Sabdanya itu mengingatkan saya pada beberapa waktu yang lalu. Singkatnya saat saya pergi berobat ya, suami berobat.
Waktu di airport itu saya bertemu dengan seorang oma dan opa. Oma opa itu karena dia tua, saya datangi dia. Saya mengatakan begini, Oma opa kok berani sendiri pergi ke Pineng ya. Ke Pineng. Lalu dia bercerita. Saya teringat akan sabda tadi, bahwa dia mengandalkan Tuhan. Dia bilang gini, saya akan sedikit share katanya buat kepada saya. Saat itu kenapa saya bawa, walaupun saya sudah rentan begini, saya sanggup untuk pergi ke sana. Karena dia udah tahu jalannya ya, itu mudah sekali. Mungkin habis dari sini ambil apa jadi bisa langsung ke pesawat, mudah sekali. Tapi yang menjadi ceritanya ini, saya agak lebih tersentuh bahwa oma ini sudah 2 tahun di kursi roda. Mata tidak bisa melihat 2 tahun. Akhirnya ada tamu selalu datang. Cobalah kamu berobat bawa mamah kamu. Terus itu siapapun juga, cobalah cek lagi. Jawab anak-anak bilang begini, udah sulit karena mata sudah 2 tahun buta. Ya bagaimana caranya gitu kan. Kalau saya pikir waktu itu cerita, saya juga berpikir gimana caranya ya gitu ya. Setelah itu karena sering begitu, mamanya ini tuh sepertinya tuh senang percaya kepada Tuhan tuh full. Jadi dia masih yakin mukjizat masih ada. Akhirnya anak-anaknya bilang ya sudah, kalau mama percaya begitu kita pergi. Akhirnya pergi, si anak bawa mama ke sana. Akhirnya pergi ke sana, berobat ke spesialis mata yang di sana. Dilihat bahwa ini udah 2 tahun ya di kursi roda tidak melihat. Aduh dia bukan main rasanya gimana. Akhirnya diperiksa di dokter sana, ini dengan iman percaya si oma tadi ya. Si opa, oma percaya pasti bisa. Coba iman seperti itu luar biasa. Akhirnya dicek lagi di situ, ternyata apa? Bapak Ibu ternyata apa? Ternyata diperiksa di sana, dia waktu itu di sini ya, dia operasi di sini. Ternyata syaraf mata itu salah tarik. Jadi diberesin lagi di situ, melihatlah dia dunia. Luar biasa Yesus kita. Karena itu betul, kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bukakan kepada kita, kepada oma ini. Nah akhirnya si opa bilang apa? Bagaimana saya enggak cek di sana? Walaupun saya rentan begini, saya masih bisa jalan, Tuhan tolong saya. Dia buktinya bisa melihat. Nah inilah Bapak Ibu, saudara sekalian, kuasa Tuhan memang tidak terbatas dan luar biasa. Tuhan punya cara yang banyak lewat tamu datang loh. Lewat datang saya bilang cobalah. Jadi si anak ini kayak budak kali ya. Terus begitu ya udah pergi katanya gitu. Di situ baru tahu bahwa matanya ini salah tarik sehingga 2 tahun dia menderita. Dan setelah selesai akhirnya melihatlah dan selalu dia ke sana. Ya bukan berarti saya bilang di sini bagus sendiri, tidak. Mungkin ketidaktelitian atau apa ya. Jadi itu hanya salah tarik urat di sana. Ya itu saja, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Pince. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan lanjutkan dengan persembahan. Dan kita mau katakan hidup ini adalah persembahan, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakai
Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan dengarkan pengumuman dari tim pengurus. Kami persilahkan. Baik. Pengumuman untuk Shalom. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kepada Ibu Sally Asnan, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Juga kepada Bapak Ibu, juga kepada Ibu Juliana dan Ibu Vince, terima kasih atas kesaksiannya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bro Ari, kami juga mengucapkan terima kasih, Bro Ari dan teman-teman. Juga kepada pemain keyboard Ibu Anita, dan juga kepada petugas LCD Ibu Uni dan Ibu Sinta, dan soundman Bro Alvin. Kepada para petugas penerima tamu dan juga kolektan, Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Ada beberapa pengumuman untuk PDKK pada malam hari Kamis tanggal 29 Juni ini libur. Untuk Kamis minggu depan ada misa adorasi yang dibawakan oleh Romo Antonius Suyadi dengan tema Jangan Padamkan Roh Kudus. Jam 7.30 PD malam ya. Kemudian untuk Selasa pagi tanggal 4 Juli jam 10 pagi ada renungan, ada misa dan adorasi yang dibawakan oleh Romo Antonius Kapitan PR dengan tema Selalu Ada Jalan Keluar Bagi Anak yang Setia dan Mengandalkan Tuhan. Kemudian ada rally doa yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juli jam 9 sampai jam 1 siang di Aula KTG Lama di sini. Rally doa ini adalah berdoa syafaat khusus untuk Indonesia dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2024. Bagi umat yang mau ikut dapat mendaftarkan di depan. Juga bagi umat yang berbeban berat dan membutuhkan dukungan doa, Paroki Kelapa Gading menyediakan SOS doa dengan menghubungi nomor 088-550-1028 dari jam 6 pagi sampai jam 24 siang. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Ada? Rupanya stok lama semua ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi Selasa depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan akhiri persekutuan siang hari ini, amin.
Mari kita tundukkan kepala dan kita boleh menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa, Engkau sudah tuntun kami dari awal pertemuan hingga akhir ini. Dan di akhir ini Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lantunkan, apa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Semoga berkenan di hati Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk terus boleh memberkati setiap orang di sekitar kita. Bapa di sorga, Tuhan Engkau juga berkati tim pengurus PDKK yang selalu setia Tuhan. Jatuh bangun, mereka datang untuk nama Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama dengan umat. Bapa di sorga, kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk setiap tim pengurus PDKK malam, pagi, dan lansia. Biar kami terus bersatu hati melayani Tuhan dengan sukacita. Untuk Ibu Salia Asnam, Tuhan berkati agar apa yang ia katakan Tuhan, boleh kami resapi apa yang ia berikan, boleh tertanam dalam hati kami. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati hamba-Mu. Berkati keluarga, berkati apa pekerjaan apapun itu Tuhan, Engkau berkati. Dan siang hari ini Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita. Sebab kami percaya pertolongan Tuhan yang terus baru setiap hari selalu menyertai dan melindungi dan menjaga kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang. Santo Yakobus, Doakanlah Santo kami. Andreas Kim Tegon, Doakanlah kami. di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Amin. Sampai kita bangkit berdiri. Kasih tahu kiri kananmu, minggu depan datang lagi. Jangan pernah lelah, ya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kedua tangannya boleh, sekali lagi tangannya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama katakan kiri kanan. Jangan lelah. Amin. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.